Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai pembahasan di soal KSN tahun 2020 ya, soal nomor 6. Jadi ini video part ke-6. Teman-teman yang belum nonton video yang lain, part 1 sampai part ke-5 itu udah ada ya. Silakan dicari aja pembahasan KSN part 1 sampai 5. Jadi masing-masing part insya Allah akan dibahas satu soal. Nah sekarang alhamdulillah udah sampai part ke-6. Jadi tentang titrasi redox. Nah sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu tentang buku yang alhamdulillah telah terbit ya di Google Play ya. Jadi kalau teman-teman ke Google Play Books, tinggal cari aja. Terus kata kuncinya, keywordsnya itu Olimpiade Kimia. Di sini ada 2 buku ya. Ada buku soal dan pembahasan. Nah, yang kedua itu adalah buku materinya. Cuman ini baru tentang struktur ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat bukunya. Dan ini juga di sini ada bukunya. Nah, di sini ada contoh gratisnya. Teman-teman bisa lihat di sini nanti ada bisa lihat bentuk struktur bukunya seperti apa dan daftar isinya juga seperti apa. Nah, ini tinggal dilihat saja. Nah, ini harganya lebih murah ya kalau misalkan di Google Play, dan teman-teman juga bisa pakai Dana bayarnya, bisa pakai ShopeePay, jadi lebih gampang lah. Bisa pilih sendiri atau bisa debit juga atau kredit atau bisa redeem code dari voucher Google juga bisa. Nah, seperti itu. Dan ini udah dapat file PDF-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka di berbagai device gitu. Jadi lebih simple sih. Alhamdulillah. Nah, oke, itu sedikit perkenalan dari buku ya yang telah saya terbitkan. Insya Allah nanti bakalan terbit lagi ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat ini bisa terbit lagi buku-bukunya. Ada buku tentang termodinamika, tentang kinetika, tentang kimia organik, dan juga tentang analisis kualitatif maupun kuantitatif. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang bukunya. Sekarang kita masuk aja ke pembahasan KSN tahun 2020 ya. Soal nomor 6 dan ini adalah video part ke-6. Nah, kita lanjut aja. Langsung mulai ke soalnya ya. Sini titrasi redox, di sini ada setengah selnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat setengah sel dari Fe2+ dengan Fe3+ itu berbeda ketika asamnya itu berbeda. Kenapa? Karena konsentrasi H+-nya itu akan berbeda. Nah, ketika konsentrasi H+-nya itu berbeda, maka itu bisa memengaruhi potensial sel ya. Karena H+ kan juga punya potensial sel. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk aja ke soalnya. Pada titrasi redox, analit harus dalam keadaan oksidasi tertentu ketika dititrasi akan dimulai. Untuk mengkondisikan ini dapat digunakan reduktor pembantu atau oksidator pembantu. Salah satu reduktor pembantu adalah kolom yang berisi amalgam zinc ya. Jadi artinya zincnya itu telah dilapisi oleh Hg ya. Jadi istilahnya zincnya itu nanti tidak mudah teroksidasi, tapi dia tetap dalam bentuk padatan zinc ya, yang bisa mereduksi ion-ion yang lewat di kolom tersebut. Larutan sampel yang mengandung analit akan dilewatkan melalui kolom. Jadi di sini ya, nanti di sini ada sampelnya yang mengandung analit dilewatkan kolom. Nanti karena ini reduktor pembantu, maka dia bakalan teroksidasi sementara larutannya bakalan tereduksi seperti itu. Nah, misalkan nih, larutan sampel yang mengandung ion Fe3+ dan Fe2+ dilewatkan melalui kolom. Tulis semua reaksi yang terjadi pada kolom. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada Fe2+ dengan Fe3+ ya, terus dilewatkan di kolom yang mengandung amalgam. Jadi, kalau misalkan secara simpel reaksinya ya amalgam itu, si zincnya itu akan bereaksi dengan Fe3+. Dia akan mereduksi Fe3+ membentuk Fe2+ dan zincnya itu, amalgamnya itu bakalan teroksidasi menjadi Zn2+. Nah, ini simple ya. Jadi yang pertama itu cukup reaksinya seperti itu saja. Jadi nggak usah ada tambahan-tambahan lain. Lumayan 4 poin gitu. Nah, ini karena ya cuman itu doang gitu reaksinya seperti itu. Nah, terus kemudian
pada titrasi redoks terdapat standar oksidasi yang banyak digunakan, yakni permanganat, dikromat, iodin, dan cerium 14. Pada kondisi standar, urutkan kekuatan oksidasi dari standar oksidator di atas. Nah, untuk mengurutkan kekuatan oksidasinya, kita bisa melihat dari potensial selnya. Semakin besar nilai potensial selnya, maka otomatis dia daya oksidatornya akan semakin besar. Nah, dari sini kita bisa lihat potensial oksidator paling besar itu ada di cerium 1,7 ya, 1,7 volt. Kemudian diikuti oleh permanganat 1,5 volt, kemudian diikuti oleh dikromat 1,33 volt, kemudian yang terakhir itu adalah iodin dengan 0,536 volt. Berarti urutan kekuatannya adalah yang pertama itu cerium, yang kedua permanganat, yang ketiga itu dikromat, yang keempat itu adalah iodin. Kita bisa mengurutkannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan potensial sel masing-masing gitu. Jadi simple. Nah, di sini jadi urutannya seperti itu. Nah, terus kemudian kalium permanganat KMnO4 adalah standar yang sering digunakan dalam titrasi redoks. Pada prakteknya, larutan permanganat tidak sepenuhnya stabil di dalam air. Hal ini karena adanya oksidasi air ya. Jadi permanganat itu bisa mengoksidasi air, terus nanti menyebabkan permanganatnya itu berubah menjadi mangan dioksida. Nah, mangan dioksida itu warnanya coklat, padatan ya, padatan warna coklat. Nah, reaksi di atas berlangsung lambat namun dapat dikatalis oleh adanya cahaya, panas, asam, basa, dan mangan 2 plus dan mangan oksida. Jadi kalau misalkan mangan oksida semakin banyak, reaksinya malah semakin cepat. Nah, larutan permanganat yang dibuat dari padatan kalium permanganat harus dipanaskan atau didiamkan dulu selama 24 jam sebelum disaring. Jadi didiamkan dulu selama 24 jam supaya permanganatnya itu stabil ya. Kemudian sebelum disaring, kemudian larutan yang telah sering disaring harus disimpan dalam ruang gelap sebelum digunakan. Nah, karena kalau ada disimpan di dalam ruang yang terang, itu permanganatnya bisa tereduksi ya, gitu. Walaupun disimpan dalam ruang gelap, larutan standar permanganat hanya dapat digunakan maksimal 2 minggu setelah dibuat. Nah, ini ya. Nah, dalam proses pembuatan larutan permanganat, salah satu tahap penting adalah penyaringan mangan oksida. Di antara kertas saring yang digunakan adalah kertas saring kertas dan kertas saring gelas. Manakah yang lebih cocok digunakan untuk menyaring mangan oksida? Berikan alasannya. Nah, yang lebih cocok itu adalah kertas saringan gelas ya, bukan saringan kertas. Kenapa? Karena kalau saringan kertas nanti mangan dioksidanya itu akan nempel di situ ya. Nah, ketika nempel di situ dan nanti mengendap di situ, nanti permanganatnya akan susah buat lewat. Nah, ketika dia susah buat lewat, nanti akan permanganatnya itu bakalan lama di situ dan memudahkan dia untuk tereduksi menjadi mangan dioksida. Jadi semakin lama proses saringannya nanti bakalan semakin membuat permanganatnya itu semakin banyak yang berubah menjadi mangan dioksida. Maka kita gunakan saringan gelas supaya proses saringannya itu cepat gitu. Jadi tidak ada permanganat yang teroksidasi menjadi MnO2 gitu. Karena MnO2 di sini sebagai katalis juga ya, bisa sebagai katalis juga, maka otomatis harus dihilangkan secara cepat. Seperti itu. Maka ini udah dapat 3 poin, insyaallah. Nah, yang D, tentukan massa kalium permanganat yang harus ditimbang untuk mendapatkan larutan kalium permanganat 0,5 molar sebanyak 1 liter ya. Nah, ini stoikiometri biasa ya. Jadi kita tinggal kalikan saja, massa permanganat sama dengan molaritas kali volume, ini adalah mol dikali mr, maka ini jadi massa. Nah, ini molaritasnya kita tahu 0,5 molar, volumenya kita tahu 1 liter, jadi ini 0,5 mol, terus dikali dengan mr-nya 158,03. Nah, di sini kita dapat massa kalium permanganatnya adalah 79 gram. Jadi untuk menghasilkan kalium permanganat 0,5 molar dengan volume 1 liter, itu kita butuh 79 gram kalium permanganat. Dengan catatan persen yieldnya itu 100% ya. Kalau tidak, maka otomatis kita butuh ekstra permanganat lagi. Seperti itu. Nah, itu udah simpel ya. Udah dapat berapa poin nih? Udah 12 poin, lumayan banget. Terus cerium 4 adalah salah satu standar yang banyak digunakan pada titrasi redoks. Selain permanganat, suatu sampel mengandung timah dan besi akan dianalisis menggunakan titrasi redoks. Sampel sebanyak 3,5123 gram dilarutkan menggunakan aqua DM dan HCl4 1 molar ya, hingga volumenya menjadi 100 ml.
Larutan ini kemudian dilewatkan melalui kolom reduktor pembantu yang berisi amalgam zinc yang untuk menghasilkan SN2+ dan Fe2+. 50 larutan ini kemudian dipipet dan kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium Erlenmeyer, kemudian dititrasi menggunakan cerium 0,01 molar dengan kurva titrasi seperti ini. Terus tentukan semua reaksi yang terjadi pada titrasi redoks di atas. Nah, pertama di sini kita tahu bahwa sampelnya itu mengandung timah dan besi. Bukan berarti hanya ada timah dan besi ya. Artinya sampel itu bisa apapun, terus tapi di situ mengandung timah dan besi gitu. Jadi nanti otomatis karena mengandung timah dan besi, berarti otomatis total persentase timah dan besi itu belum tentu 100 gitu. Kenapa? Karena bisa aja mengandung sampel-sampel lain. Ya, yang jelas massa totalnya itu adalah 3,5123 gram. Nah, ketika dilarutkan dengan HClO4 1 molar, maka dia bakalan teroksidasi. Jadi si besi maupun timah itu bakalan teroksidasi. Jadi apa? Ya, besi dan timah bakalan teroksidasi menjadi Fe3+ dan Sn4+. Nah, sebenarnya ketika besi itu teroksidasi menggunakan H+, itu tidak hanya teroksidasi menjadi Fe3+, tapi juga teroksidasi menjadi Fe2+ sebenarnya ya. Dan ini juga Sn tidak semuanya teroksidasi menjadi Sn4+, tapi sebagian teroksidasi menjadi Sn2+. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tapi tahap selanjutnya itu setelah teroksidasi, dia dilewatkan melalui kolom reduktor. Nah, kolom reduktor inilah yang menyebabkan semua Sn4+ menjadi Sn2+ dan semua Fe3+ menjadi Fe2+. Jadi mungkin sebagian ada yang teroksidasi menjadi Fe2+ ya, dan sebagian ada yang teroksidasi hanya sampai Sn2+. Tapi ketika dilewatkan pada kolom reduktor pembantu, maka semua Fe3+ dan semua Sn4+ semuanya berubah menjadi Fe2+ dengan Sn2+. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu ya. Tujuan dimasukin kolom reduktor itu seperti itu. Jadi spesiesnya dalam bentuk yang seragam. Nah, kemudian setelah itu dititrasi pakai larutan standar Ce4+. Nah, ini ketika dititrasi pakai Ce4+, maka semua Fe2+ berubah menjadi Fe3+, dan Sn2+ juga berubah menjadi Sn4+. Nah, sehingga ini keseluruhan dari reaksinya. Terus kemudian teruskan spesimennya yang memiliki titik ekivalen A dan titik ekivalen B. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang teroksidasi terlebih dahulu itu adalah yang tereduksi terlebih dahulu itu adalah Fe3+ menjadi Fe2+. Kita bisa lihat potensial reduksinya itu 0,767. Artinya Fe3+ lebih mudah tereduksi dibandingkan dengan Sn4+ ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, sehingga apa? Yang terjadi reduksi terlebih dahulu itu adalah Fe3+ baru Sn4+. Berarti titik ekivalen yang pertama itu, ini di B ini, itu adalah titik dari Fe3+, sementara ini adalah titik dari Sn4+. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa kita lihat dari potensial selnya. Di sini potensial selnya sekitar 0,9. Kalau misalkan kita kurangkan ya, jadi ini dia itu tereduksi, terus kemudian bentuknya ini teroksidasi, si Fe2+ nya ini teroksidasi. Ntar dulu sebentar. Oh, kok kayak gini berarti Sn4+ yang lebih mudah teroksidasi. Oh iya, ini harusnya Sn4+ ya. Yang lebih dahulu itu Sn4+ harusnya. Oh iya, ini Sn4+ ya. Ini harusnya Sn4+. Nah, ini Sn4+ ya. Ini harusnya Sn4+, sorry. Ini salah, ini harusnya Sn4+. Yang mudah tereduksinya itu Sn4+ dulu. Ya, berarti ini Sn4+, sedangkan yang itu Sn2+ ya. Oh, berarti saya salah dalam perhitungan. Oh ya, ini yang mudah sebentar. Yang mudah teroksidasi terlebih dahulu tentu saja ini Sn4+ ya. Berarti otomatis di sini itu Sn4+, di sini Fe3+, sorry, salah. Di sini Sn4+, di sini Fe3+. Oke. Nah, berarti nah ini juga bisa kita lihat gimana caranya. Jadi kalau misalkan untuk menentukan titik ekivalen ya, titik ekivalen dari suatu titrasi redoks ini, kalian cukup melihat potensial reduksinya ya. Di sini kita bisa lihat
potensial reduksinya itu di sini 1,7. Terus di sini itu adalah 1,54. Nah, kalau misal jadi kita kurang karena dia reduksi dan dia oksidasi, maka potensial dari ininya, potensial dari titik ekivalennya ini, yang ini kita bisa cari ya. Kita bisa cari potensial titik ekivalen dari ini. Jadi potensialnya itu bisa kita cari sebagai potensial dari si CE itu 1,7 volt dikurang 0,156. Nah, ini dibagi 2. Nah, ini adalah untuk dari ini. Sebentar. Kok nggak salah bentuknya seperti ini deh. Untuk menghitung. Nanti kalau misalkan ada kesalahan bisa di ini ya. Setahu saya ngitungnya tuh kayak gini. Cara menghitung potensial selnya. Nah, di sini ada 0,772 ya. Jadi kita bisa lihat di sini 0,772. Nah, ini potensial selnya. Sekitaran sini. Nah, sementara kalau yang ini sebentar. Nah, kalau yang ini yang terakhir itu adalah si FE-nya. Si FE-nya. Berarti otomatis di sini kita bisa lihat yang pertama tereduksi itu adalah si SN2 plusnya. Yang pertama teroksidasi itu adalah SN2 plusnya, yang kedua itu adalah Fe 3 plusnya ya. Fe2 plusnya, sorry. Nah, berarti otomatis di sini kita bisa lihat di sini yang titik ekivalen B, ini titik ekivalen A berarti ya. Nah, Fe2 plus titik ekivalen A, dan ini ada titik ekivalen B. Nah, ini SN titik ekivalen B berarti. Nah, ini titik ekivalen A. Nah, jadi yang pertama itu Fe-nya itu di titik ekivalen A dan SN-nya itu di titik ekivalen B. Nah, seperti itu ya. Bentuknya itu seperti itu. Jadi yang pertama ini, yang B-nya ini adalah si SN-nya, yang kedua ini adalah si Fe-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus tentukan kadar SN dan Fe masing-masing sampel. SN-nya sekian, Fe-nya sekian. Nah, ini tinggal kita masukin saja. Nah, ini cuma saya salah. Pertama ini untuk yang SN ya. Di sini SN. Nah, di sini SN2+. Harusnya SN2+ ini. Nah, SN2+ itu di sini. Di sini SN2+ ya. Nah, di sini harusnya dikali setengah lagi ya. Dikali setengah lagi. Kali setengah. Karena 1:2 ya. Nah, di sini karena di sininya dia 1:2. CE. Jadi otomatis mol SN-nya setengah dari mol CE4+. Maka di sini kita bisa lihat di sini adalah 0,125 berarti. 0,125 milimol. Nah, sementara yang Fe-nya nah, Fe2 plusnya itu karena dia berhentinya di sini ya, dan ini adalah titrasi dari Fe2 plus dari sini ke sini, artinya dia dari 35 dikurang 25, artinya cuma 10 ml yang Ce4 plus yang dibutuhkan ya. Karena kalau ini kan semuanya ini buat mengoksidasi dari si SN, sementara ini buat mengoksidasi dari si Fe2 plus. Maka otomatis Fe2 plusnya itu seperti ini, 0,1 ya. Berarti benar 0,1. Maka di sini Fe2 plusnya itu ini massa Fe 0,1 ya. Maka di sini massa Fe-nya, jadi kita cari dulu mol masing-masing ya. Mol masing-masing ini setengah dari volume Ce di titik ekivalen pertama. Yang kedua ini adalah volume Ce di titik ekivalen kedua ya. Jadi selisihnya ya. Di sini selisihnya dari 35 ke 25. Jadi cuma 10 ml. Maka di sini kita dapat mol SN-nya itu 0,125 milimol, mol Fe2 plusnya itu adalah 0,1 milimol. Nah, di sini kita tinggal ganti 0,125 ya. Nah, ini kenapa 100/50? Karena yang kita pakai buat titrasi itu cuma 50, sementara sampelnya itu ada 100, maka harusnya 2 kalinya. Seperti itu.
Nah, ini kita coba cari di Wolfram ya. Nah, ini di sini tinggal hitung saja. Nah, di sini berapa nih? 13,9625. Nah, di sini 13,9625. 9625 miligram, sorry. 9625 miligram, sementara yang ini 150 kali 0,1 Fe2 plusnya, oh sorry, ini harusnya SN2 plus. Sorry, ini harusnya Fe2 plus itu 0,1 ya, 0,1. Harusnya bukan 0,125 ya, tapi 0,1. Itu 0,1. Sehingga kita dapat sini 11,17 ya. 11,17 mg. Untuk Fe2 plus ya. 17 mg. Nah, sementara yang ini adalah 0,125. 118,7. 0,125 118,7. Nah, sini sorry. Di sini harusnya 19,7. Nah, di sini 29,675. Kita lihat di sini 29,675 mg. Nah, jadi di sini kita udah tahu massa Fe-nya adalah 11,17 mg, sementara massa Sn-nya itu adalah 29,675 mg. Nah, ini kita tinggal masukin ke sini. Fe-nya itu 11,17 ya. Berarti ini tinggal kita ganti 11,17. 11,17 ya. Kita tinggal ganti 11,17. Nah, ini dalam miligram semua ya, jadi kita ganti semuanya dalam miligram. Nah, kita dapat 0,318%. 0,318%. Nah, sementara yang ini 29,675 ya. 29,675. 29,675 ya. 29,675 ya. Ini 0,845% ya. 0,845. Sini 0,845%. Nah, jadi itu ya kadarnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat untuk yang pertama ini adalah titik ekuivalen dari oksidasi dari Sn ya. Jadi karena Sn-nya itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan si Fe2+, maka otomatis yang teroksidasi lebih dahulu tentu saja Sn2+. Sehingga yang titik ekuivalen pertama sini ini adalah Sn2+, sementara titik ekuivalen kedua di sini adalah Fe2+. Nah, untuk Sn2+, maka volume yang dibutuhkan itu ada 25 ml. Untuk Fe2+, ini volume yang dibutuhkan cukup segini saja ya. Alias sekitar 10 ml. Maka setelah itu kita bisa langsung menghitung pakai stoikiometri biasa ya. Molaritas kali CE. Tapi ingat karena di sini Sn-nya itu 1:2, maka dia dikali setengah. Sehingga dapat seperti ini. Fe2 plusnya sama aja. Seperti ini. Terus kemudian tinggal kita kalikan dengan 100/50. Karena apa? Karena sampel titrasi kita tuh cuma 50, tapi sampel yang sesungguhnya itu ada 100. Maka ini pasti 2 kalinya. Nah, ini dikali seperti biasa, terus kemudian dihitung persentasenya. Jadi persentase Fe yang ada di sampel sekitar 0,318%, sementara Sn itu 0,845%.
Ingat ya, dijumlahkan pasti tidak 100% karena emang di sampelnya itu tidak hanya ada Sn dan Fe, tapi ada juga senyawa-senyawa lain. Seperti itu. Ya, mungkin untuk part 6 sekian aja pembahasannya. Insya Allah nanti akan dilanjut ke part selanjutnya, part 7 tentang termodinamika, part 8 tentang aluminium, dan part 9 tentang organik, part 10 tentang kesetimbangan asam basa dan kelarutan dari asam amino. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Buat teman-teman yang merasa pembahasannya ada kesalahan, silahkan dilibas aja ya komentarnya ya. Silahkan kesalahannya di bagian mana dan sebagainya. Insya Allah saya coba lihat lagi dan koreksi lagi kalau ada kesalahan. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.